Tapi kita baca dulu 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 18. Sudah dapat? Ya, kita baca bergantian aja. Kita yang dikasih oleh Tuhan. Saya membaca ayatnya yang genap. Nanti ayat 18 kita bersama-sama. Lalu kita baca lagi nanti dari Ulangan 18 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Jadi saya tidak mungkin kedua perikop ini saya uraikan secara mendetail, tetapi saya uraikan secara global aja. Ya, tetapi apa maksud daripada 2 perikop ini, kita akan tahu apa maksud dari 2 perikop ini. Baik, saya bacakan ayat 14. Bapak Ibu Saudara-saudara baca ayat yang ke-15. Kita mulai. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 18 kita sama-sama. 1, 2, 3. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Baik, kita baca lagi dalam Ulangan 18 ayat 18, saudara-saudara. Ayat 18 Bapak Ibu Saudara baca, ayat 19 saya yang baca. 1, 2, 3. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti kaum ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20. Sekarang seorang nabi yang berani untuk mengucapkan nama-Ku, perkataan yang tidak pernah diperkatakan olehnya, apa yang akan dikenal dengannya, dan itu namanya Ismat. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22 kita sama-sama. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan berikan tema kepada saudara-saudara, yaitu pengajar sesat. Ya, pengajar sesat. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu banyak pengajar-pengajar sesat. Ya, saya nggak tahu lagi lah bagaimana dunia ini ya. Ada pengajar sesat lainnya itu menjanjikan berkat, itu aja terus. Ya. Sehingga ya orang yang datang beribadah itu hanya ingin berkatnya. Ya. Tapi kalau di sini banyak kayaknya umat yang sesat ya.
Kenapa? Karena pemikirannya, dia datang kemari mendapatkan berkat, tapi setelah mereka dapat berkat itu, mereka hilang lenyap tanpa bekas. Ya, banyak orang yang sembuh dari sini. Ya, banyak. Setelah sembuh, mereka pergi lenyap. Mereka tidak berani bayar harga. Mereka tidak mau bayar harga. Nah, saudara-saudara, saya katakan, kita hidup di dunia ini harus bayar harga. Amin. Halo, amin. Harus bayar harga. Bayar harganya bukan kepada saya. Bayar harganya bukan ke gereja. Anda bayar harga itu kepada Tuhan. Berapa harga harus Anda bayar? Tidak ternilai. Ada yang lain? Tubuh, roh, jiwa. Wush. Mantap. Ada lagi? Enggak ada. Hidup dalam kekudusan. Ada lagi? Tidak ada. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, berapakah harga yang harus Anda bayar? Harganya adalah kesetiaan. Tahu? Tahu berapa harga kesetiaan? Harganya itu adalah kesetiaan. Kesetiaan itu sampai di mana? Sampai mati. Seperti Yesus bayar harga kesetiaan bagi kita sampai dia mati. Ayo. Makanya ada mahkota untuk orang yang setia. Amin. Ada mahkota. Salah satu mahkota yang disediakan oleh Tuhan dari 7 mahkota adalah salah satunya mahkota kesetiaan. Ya. Nah, saudara-saudara, makanya saya berikan tema pada kita pada hari ini, pengajar sesat. Ya, kenapa saya berikan tema ini? Supaya kita, saudara-saudara, jangan tersesat. Ya, jangan tersesat. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Tadi temanya adalah pengajar sesat. Nah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa tulisan yang diilhamkan oleh Allah? Tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu adalah Alkitab. Alkitab ini sudah ditulis oleh para penulisnya, para nabi, para rasul, raja, dan untuk mengajar umatnya, supaya umatnya dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang perbuatan dosa dan yang perbuatan yang benar. Nah, ini gunanya tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, Yesus, ya, Tuhan Yesus lebih banyak dia mengajar daripada berkhotbah. 90% dari seluruh kehidupan Tuhan Yesus itu mengajar, bukan berkhotbah. Ya. Memang judul-judul di dalam Alkitab ini dikatakan khotbah di bukit, khotbah pada murid-murid dan lain sebagainya. Tapi dia mengajar. Ada satu pengajaran Tuhan Yesus itu yang paling dahsyat. Dia bilang begini, menurut orang, ya, menurut orang, siapakah aku? Lalu datang murid-muridnya mengatakan,
Ada orang yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Ada yang mengatakan engkau adalah salah seorang dari nabi yang telah mati. Ada orang yang mengatakan engkau adalah nabi. Ya kan? Tapi pada waktu dia bertanya, menurut engkau, tadi pertanyaannya adalah menurut orang siapakah aku? Tetapi ini dia perkatakan kepada muridnya, menurut engkau siapakah aku? Lalu Petrus menjawabnya, saudara-saudara. Dia mengatakan, engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu begitu setelah Petrus berkata engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi, dia bilang, Petrus, jangan engkau bilang itu kepada orang lain. Bapakku yang menyatakannya itu kepadamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa dalam mengajar. Dalam pengajarannya dia berkuasa. Berkuasa yang maksudnya bagaimana? Berkuasa mengubahkan dunia, berkuasa mengubahkan hati orang, berkuasa melenyapkan dosa-dosa, melenyapkan kelemahan-kelemahan tubuh. Itulah kuasa yang ada di dalam diri Yesus dalam pengajarannya. Coba kita baca dulu Markus pasal 1 ayat 22. Apa katanya di situ? Silakan satu orang baca. Mereka takut mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, perhatikan saudara-saudara. Mereka takjub dalam pengajarannya. Mereka takjub, saudara-saudara. Kenapa takjub? Karena pengajarannya penuh kuasa. Tidak seperti pengajaran yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum Taurat. Mereka takjub. Nah, kenapa takjub? Karena mereka itu mendengarkan pengajaran itu yang begitu hebat, berkuasa mengubahkan hati manusia, berkuasa mengubahkan dunia, berkuasa mengubahkan perilaku yang jelek dan kepada yang baik, berkuasa untuk melenyapkan dosa. Itulah pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dengarkanlah pengajaran Tuhan Yesus. Amin. Loh, kok kecil aminnya? Amin. Makanya kita yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Anda kalau tidak belajar Alkitab, Anda kalau tidak membaca Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti tentang pengajaran-pengajaran yang diilhamkan oleh Allah ini? Gak mungkin kita bisa mengerti. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, apakah kita bisa mengajar dengan penuh kuasa? Pasti bisa. Kapan kuasa itu, kuasa pengajaran itu bisa muncul? Saya mau perkatakan saudara-saudara, kuasa pengajaran itu muncul pada saat firman Tuhan yang adalah rahasia. Pada saat Anda menyampaikan firman itu, Tuhan membukakan rahasia firman itu. Pada saat rahasia firman Tuhan itu dibukakan, maka pengajaran Anda berkuasa. Firman Tuhan itu dibukakan dibukakan rahasianya. Pada saat itu perkataan Anda berkuasa mengubahkan hati orang, berkuasa untuk mengubahkan dunia. Kadang-kadang sulit bagi kita mengatakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Memang dunia ini di bawah kuasa si iblis. Sehingga pada waktu kita mengatakan satu kebenaran, maka kebenaran itu munculnya terbalik. Ya. Ini kita yang dikasih oleh Tuhan. Kalau semua kita umat Kristen ini pada waktu memberitakan firman Tuhan, pada waktu kita memberitakan Injil penuh dengan kuasa, saya percaya iblisnya terkapar, manusianya bertobat. Amin. Halo, amin. Iya. Ini kita doanya semuanya minta pertolongan nih. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Karena aku sudah sesak ini Tuhan. Kenapa sesak kata Tuhan? Banyak kali utangku Tuhan.
Ya salah, siapa yang salah? Pada saat Anda sudah sesat, Anda tidak bisa lagi berkata yang benar. Ya kan? Tidak bisa berdoa dengan benar. Doa-doa kita jadinya doa-doa yang kerdil, saudara-saudara. Doa-doa yang dilakukan oleh orang Farisi. Apa doa orang Farisi? Dia bilang, Tuhan, aku 3 kali berpuasa dalam 1 minggu. Aku memberikan perpuluhanku, katanya, dengan congkaknya dia mengatakan demikian. Tetapi pemungut cukai, dia pukul dirinya. Dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Nah, saudara-saudara, doa yang benar itu seperti itu. Apa Tuhan Yesus katakan? Doa orang pemungut cukai ini yang kubenarkan, bukan doa orang Farisi. Saudara-saudara, mari kita merenungkan ini. Ya, kita perlu merenungkannya. Nah, jadi pada waktu kita menghadapi pengajar-pengajar sesat, nah perhatikan di dalam 2 Timotius tadi pasal yang kedua, coba kita kembali di situ ayatnya. Ya, ini pengajar-pengajar sesat, saudara-saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 tadi. Ya, dikatakan di situ. Ini kan nasihat, ya. Nasihat dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, dia katakan apa? Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka apa? Orang yang suka bersilat kata pasti bukan orang yang bertobat. Ya kan? Nah, kenapa? Orang yang suka bersilat kata itu akan mengandalkan pikirannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kecerdasannya. Nah, saya pernah menghadapi satu orang pertua, tapi tidak usah saya sebutkan namanya, tak usah saya sebutkan gerejanya, ya kan? Pada waktu saya memimpin satu ibadah rumah tangga, apa dikatakannya? Saya bilang begini, dunia ini diciptakan, ya, bahannya itu dari air. Bumi ini diciptakan bahannya dari air. Ya, kan sudah jelas dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bahannya semua dari air. Cakrawala juga dari air. Lalu itu diteguhkan lagi di dalam pernyataan 2 Petrus. Ya kan? Nah, jadi dia bilang, gak mungkin bumi ini diciptakan dari air. Menurut biologi, menurut geologi, menurut arkeologi, entah apa aja pun dibilanginnya, gak tahu lagi saya. Jadi bahannya dari mana? Ya diciptakan aja, ya kan? Diciptakan aja. Saya bilang Alkitab mengatakan itu dari air, ya kan? Dia memang profesor, saudara-saudara, profesor. Saya bilang aja ini ayatnya. Kalau Anda nggak percaya sama ayat, ya silahkan aja. Ya selesai bagi saya, ya kan? Nah, pengajar-pengajar sesat ini banyak sekali, saudara-saudara. Saya kalau menghakimi lagi nanti repot nih ya. Repot nih. Contoh ya, ini contoh. Dia digandeng Tuhan ke surga. Emangnya sudah cukup kudus dia? Emangnya udah hebat dia? Saudara-saudara, selama dunia ada, Alkitab mencatat cuma 3 orang yang diangkat ke surga secara langsung, tidak mengalami kematian. 1 mengalami kematian, tetapi diangkat ke surga. Siapakah dia? 1, Henokh, dia diangkat ke surga tanpa kematian. Yang kedua, Elia, tanpa kematian. Yesus melalui kematian terangkat ke surga. Hanya 3 orang itu, saudara-saudara. Paulus ada melihat
Di dalam 2 Korintus 12 dia katakan, aku melihat seorang Kristen 40 tahun yang lalu sudah masuk ke dalam kerajaan sorga tingkat yang ketiga. Itu Paulus yang melihat dalam penglihatan. Tetapi sepanjang sejarah Alkitab hanya 3 ini yang terangkat ke sorga. Lalu itu mengatakan dia dibawa ke sorga, jalan-jalan ke sorga, baru digandeng Tuhan lagi katanya. Kecuali kalau dia sudah mati. Inilah pengajaran sesat tadi. Anda, suka kali banyak jemaatnya tuh. Banyak jemaatnya. Suka kali orang ditokohi, suka kali orang dikibusi. Ini bahayanya. Saya kalau berbicara tentang surga, mereka diangkat ke surga, mereka diangkat ke neraka dan sebagainya, itu saya sangat belum bisa terima kalau saya. Karena apa? Karena apa yang dia tahu tentang surga? Apa dia yang tahu tentang neraka? Neraka pun dia nggak tahu di mana, surga pun nggak tahu di mana. Macam mana dia ke sana? Ayo. Kan aneh ini orang. Nah, belajar Alkitab dulu. Baru bila kalau sudah mengerti ya oke lah. Itu Paulus saja sudah belajar dengan sungguh-sungguh luar belajarnya. Wow, hebat kali dia belajarnya. Itu pun baru penglihatannya dia bisa. Ya kan? Ini dia bilang dia berjalan-jalan ke surga. Aduh. Nah ini. Jadi jangan kita harus betul-betul hanya berpeganglah kepada Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat lagi sebentar aja. Kita akan kembali ke ayat ini. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana perlunya kita berpegang teguh. Di dalam 2 Timotiusnya ayat yang ke-15-nya. Mari kita baca dulu ini. Coba kita bacakan ayat yang ke-15-nya ya. Coba 2 Timotius pasal 2 ayat 15-nya. Apa dikatakan? 1, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang-orang berjaya yang tidak rusak malu, yang berterus terang memberitakan kebenaran kebenaran itu. Ini coba bayangkan aja. Dia belum memberitakan apa-apa tentang kebenaran, sudah diangkat ke surga. Wow, enak sekali dia. Iya kan? Enak sekali dia. Apakah mungkin saudara-saudara? Saya sudah 32 tahun ini melayani Tuhan. Ya. Saya baru mendengar suara Tuhan aja 2 kali, itu pun suaranya itu ya tidak seperti suara kita. Suaranya memang tajam, lebih tajam daripada pedang bermata 2. Itu tercatat di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ya. Saya uji dengan firman Tuhan, apakah benar Tuhan yang bicara atau tidak. Ya, saya uji dengan firman-Nya, ya benar. Di situ sekali. Lalu yang kedua kali waktu saya mendoakan orang kesurupan. Nah, waktu saya bilang kepada orang yang kesehatan ini, coba kau lihat apa yang kau lihat. Ada 2 orang berkumis lagi katanya. Dulu waktu itu saya sedang berkumis. Saya pikir jangan-jangan saya pula ini, saya pikir ya. Terus oke, coba kau ikuti dia. Saya bilang, diikutinya memang keluar. Lalu dia bilang, dia jatuh bagaikan kilat dari langit. Ada ayatnya itu. Di dalam Lukas pasal 11, iblis itu jatuh bagaikan kilat dari langit. Nah, itu yang baru itu saya tahu saudara-saudara. Nah, itu pun sudah sangat hebat meneguhkan iman percaya saya. Amin. Ya, makanya sekali lagi di dalam 2 Timotius pasal 3:16 itu segala tulisan yang dihilangkan oleh Allah, inilah Alkitab, bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Nah ini, kalau kita mau benar, tidak bercacat di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan, belajarlah kita Alkitab. Belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Amin. Iya. Ini waktu malam dia berdoa, aminnya pagi-pagi. Ya kan? Malam dia berdoanya, aminnya pagi-pagi, Tuhan. Terus saya doa puasa 3 hari 3 malam sudah sering saya lakukan. Ya.
Itu pun Tuhan gak bicara secara langsung. Tuhan gak angkat saya. Tuhan gak bawa saya jalan-jalan. Saya kepingin juga ya jalan-jalan ini. Tapi cuma jalan-jalannya pakai mobil angkot aja. Iya kan? Surganya itu belum ada, saudara-saudara. Belum diciptakan surganya. Nah, makanya kita harus tahu, pahami dulu surga itu apa dan di mana. Harus tahu kita. Ya. Di dalam Wahyu pasal 21 itu, surga itu nanti turun. Sekarang belum ada. Ya, jangan salah. Lalu mereka dibawa jalan-jalan kemana sih? Ayo. Ada lagi satu pendeta, dia bisa embus orang, tumbang semua orang. Nah, ternyata dia pakai jimat. Dan ada seorang hamba Tuhan yang melayani dia waktu KKR. Dia embus saja orang, tumbang semua. Terimalah Roh Kudus, semua tumbang orang. Petrus saja, Petrus Rasul itu belum pernah aku melihat, belum pernah aku baca. Dia embus orang, terimalah Roh Kudus. Enggak ada. Cuma memang pernah Petrus bicara kepada Cornelius, ya. Kamu menerima baptisan apa? Baptisan Yohanes. Baptisan Roh Kudus belum? Belum. Baru saya dengar itu. Lalu dia bicara, lalu dia bilang, terimalah baptisan Roh Kudus. Tumpang tangan loh. Tumpang tangan. Ya. Jadi saya lihat aneh-aneh aja nih semua manusia ini sekarang. Terus aneh-aneh lah. Halo. Amin. Terus aneh-aneh. Amin. Lalu ada ayatnya dia bilang memang di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua itu. Kalau berbahasa roh itu iblis tidak mengerti bahasanya. Dia pun nggak ngerti bahasa itu. Ya, siapa yang mengerti bahasa firman? Ya tidak ada. Ini firman ini kan rahasia. Siapa yang bisa mengertikannya rahasia itu? Tidak ada. Kecuali pertolongan Roh Kudus. Pasti bisa. Nah, makanya saya bilang kuasa itu datang pada waktu rahasia firman Tuhan dibukakan. Amin. Siapa yang membukakan rahasianya? Hanya Roh Kudus. Lain itu nggak bisa. Ya, nah itu saudara-saudara. Nah, makanya siapa yang suka bersilat kata, omongan kosong, omongan yang tidak suci, itu adalah pengajar yang sesat. Oke, kita teruskan ayat ini tadi sedikit lagi. Ayat yang ke-16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita kalau mau bicara yang benar aja dah. Ya, bicara yang benar, yang suci, yang kudus. Ya, tidak usah omongan yang kosong. Omongan yang kosong itu maksudnya membual. Nah, makanya terkenal tarigan. Ya, tarigan perbual. Sebenarnya itu maksudnya tarigan petbual. Ya. Nah, di dalam bualannya itu, di situ terdapat kebohongan. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi kalau orang, Amsal juga bilang, kalau sudah orang itu banyak ngomongnya, sudah banyak bohongnya katanya. Itu Amsal bilang. Ya kan? Nah, tapi kalau ngobrol-ngobrol, ya boleh-boleh aja. Ya ngobrol-ngobrol tanpa ada maknanya. Dia bilang memberikan solusi tanpa solusi, ya kan? Nggak ada solusinya. Karena apa? Solusinya cuma lawak-lawakan, cuma bikin orang gembira. Ya itu salah satu solusinya, bikin gembira. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan hanya bikin gembira aja. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan? Bukan gembira-gembira aja, tetapi firman Tuhan itu juga memberikan kuasa, mengubahkan dunia, mengubahkan hati, mengubahkan pikiran. Itu yang hebatnya. Makanya hindari omongan yang kosong. Ya. Makanya kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 18 itu, ayat 18, saya kaitkan aja langsung ke situ ya. Ulangan 18 ayat 18 itu, Bapak Ibu Saudara, itu bukan nubuatan untuk Muhammad.
Jangan salah. Itu bukan nubuatan untuk Muhammad. Dia bilang, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau. Itu perkataan Tuhan kepada Musa. Itu nubuatan kepada Yesus Kristus sendiri. Makanya dia bilang, siapa yang tidak mendengarkan perkataanku melalui nabi ini, aku akan menuntut balas dari mereka. Sebab Yesus akan datang. Ya, dan memang ini sekarang sudah datang. Yesus pada waktu itu akan datang. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, itu bukan nubuatan untuk Muhammad. Jangan salah. Ya, atau kita bacakan dulu satu ayat. Ulangan 18. Ayo, silakan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, jadi sudah jelas itu. Aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau. Kenapa dibilang seperti engkau? Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa persamaannya? Seperti dia itu, Yesus memimpin manusia keluar dari dosa. Itu persamaannya. Bukan persamaannya. Musa kan kawin, punya anak. Muhammad pun punya anak, kawin juga. Bukan itu persamaannya. Salah. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus memimpin bangsa dan umat keluar dari dosa. Itu yang sama. Jadi bukan masalah kawin mengawinkan, saudara-saudara. Ini kalau sekarang ini banyak sekali katanya mualaf-mualaf itu. Itu menyesatkan itu. Sudah jelas, sudah pasti menyesatkan itu. Makanya saudara jangan percaya yang namanya dengan Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waluni, ya kan? Apalagi Ustadz Nababan. Ya, itu menyesatkan semua itu. Sesat itu semua. Sudah pasti tersesat. Sudah pasti. Mereka bilang, bukan orang yang setiap memanggil namaku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Kan itu tercatat dalam Injil kata si Kainama. Ya kan? Artinya, siapa yang menyebutkan Yesus itu adalah Tuhan tidak bisa masuk surga? Siapa bilang? Makanya dia nggak bisa baca ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa siapa? Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan itu. Jadi atas nama siapa kita selamat? Ya Yesus. Tidak ada yang lain. Bukan menyebutkan nama Tuhan Yesus sesat. Salah kita. Ya kan? Dia yang sesat, kita yang dibikinnya sesat. Makanya saudara-saudara, Alkitab ini sudah menjawab semua apa yang penting, apa yang perlu kepada saudara. Alkitab sudah menjawab. Tidak ada yang keluar dari Alkitab. Ya. Terus ayat 22-nya silakan. Apa tanda nabi itu palsu, nabi itu sesat? Silakan. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nah, apabila nabi itu berbicara, apabila pendeta itu berbicara, apabila nanti pendoa itu berbicara, apabila nanti guru palsu itu berbicara dan tidak terjadi, itu yang tidak difirmankan Tuhan. Amin. Halo, amin. Ya, itu yang tidak difirmankan Tuhan. Saya pernah bernubuat ya. Ya, katakanlah begitu. Ya. Kepada seorang jemaat kita di sini, dia bilang, pendeta doakan anakku supaya dia cepat dapat jodoh. Ada jodohnya sekarang orang Eropa, ada juga pacarnya orang Eropa, sama-sama kerja di hotel. Lalu ada juga ini pacarnya orang Indonesia, orang Jakarta. Lalu kita doakan. Pertama kali doakan,
Saya bilang yang jadi itu adalah orang Jakarta, tidak jadi dengan orang Eropa. Lalu doakan lagi, kedua kali kita doakan, saya bilang dia menikahnya bulan 10. Saya bilang begitu. Dia agak kaget sedikit. Lalu seminggu kemudian diteleponnya anaknya, Rin, jadinya kau menikah sama pacarmu itu? Iya mak. Kapan rencana kalian? Bulan 10 katanya. Itu dah. Terus dibilangnya, iya pendeta, betul yang kamu bilang itu pendeta. Bukan aku yang bilang, Tuhan yang bilang. Seringkali orang meninggikan orang kan. Sebenarnya dipuji-puji juga situ saya sesak napas loh. Ya kan? Jadi Tuhan aja lah yang kita puji, biar saya sehat sedikit. Ini kayaknya sakit saya makin menjalar terus ini. Karena seringkali menerima pujian dari orang. Kalau saya sudah dipuji orang, saya bilang, oh haleluya pertamanya. Kalau sudah 10 kali dipuji, bukan lagi haleluya, haleluya. Sudah pujian sama saya. Ngeri. Nah makanya saudara-saudara, tolong ini jangan dipuji-puji. Ya, kalau Anda mau puji, puji saja nama Tuhan. Ya, amin. Ya, kalau Anda puji nama Tuhan, Anda dapat berkat. Kalau Anda puji nama saya, Anda bukan dapat berkat, dapat kutuk. Ya kan? Orang nggak ada berkat sama saya kok. Ya, itu ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, apa yang tidak difirmankan Tuhan, kalau diperkatakan terlalu berani dia berkata, pasti tidak jadi. Ya, pasti tidak jadi. Itu namanya nabi palsu. Nah, di akhir zaman ini banyaklah orang nabi-nabi palsu. Banyak guru-guru palsu. Ya, salah satunya itu Ustadz Mu'alaf itu semua udah pasti pengajarnya palsu-palsu. Comot-comot Alkitab dan sebagainya kan. Kenapa mereka tidak belajar dari Al-Qur'annya aja? Kenapa mesti dari Alkitab? Lalu mereka paksakan. Ada tadi saya buka di YouTube, Nabi Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Dari mana Alkitab ada nubuatan tentang Muhammad? Sama sekali nggak ada. Seru. Zaman sekarang ini saya lihat. Seru sekali. Tapi inilah zaman akhir. Makanya mau tidak mau Anda harus belajar Alkitab. Karena itu yang tidak menyesatkan Anda. Itu aja. Ini banyak juga yang mengotak-atik di Alkitab kok. Diganti-gantinya lagi isi Alkitab ini. Banyak. Ada itu. Lalu dia bilang, kata Allah itu adalah milik orang Arab. Siapa bilang milik orang Arab? 500 tahun sebelum Al-Quran ada, Alkitab sudah mempergunakan bahasa Alkitab. Kata Allah. Sudah pergunakannya. Nah ini jadi kadang-kadang manusia ini aneh-aneh. Aneh-aneh saudara. Ya makanya aku bilang sekali lagi jangan aneh-aneh. Ada lagi orang bilang waktu dia berdoa, oh aku ada penglihatan, ada sumur tua di situ. Ini ada satu pendeta itu selalu melihat ada sumur tua. Di mana dia berdoa ada sumur tua. Di mana dia berdoa ada sumur tua. Ya. Saudara-saudara, Alkitab sudah menyatakan itu. Dia bilang begini, janganlah engkau berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Ini. Jadi saudara-saudara, nggak perlu itu penglihatan. Kalau ada pun ya boleh aja, tapi yang benar. Ya. Bukan aku ada penglihatan. Lalu doa lagi di sana, aku ada melihat engkau dibaptis di sungai. Ya kan? Padahal orang itu belum dibaptis, udah mati duluan. Nah, baptis di mana? Sungai mana? Sungai Jordan. Ya kan? Banyak sekali penglihatan yang perlu kita kritisi saudara-saudara. Makanya saya katakan kita yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi back to Bible. Oke, amin. Kembali aja ke dalam Alkitab. Alkitab ini sudah benar. Anda bergumul aja lewat Alkitab, Anda berdoa dengan cara Alkitab, itu sudah pas, sudah benar. Daripada kita seperti spektakuler banget doa kita, seperti hebat banget doa kita, padahal doa kita itu nggak berarti alias kosong. Ya, pengajar sesat ini masih berlanjut saudara-saudara minggu depan. Karena kebetulan saya sudah capek juga ini.
ya kan, pengajaran sesat ini masih seru, ya, makanya minggu depan kita lanjutkan. Tuhan Yesus berkati.